yang bagus. Makanya besok kok upgrade dulu ya. Masih dalam kurang bagus, kalau upgrade dia terlalu detail. Halo semua, kali ini kita akan bahas beberapa pertimbangan yang mungkin dapat menjadi gambaran untuk teman-teman dalam membeli iPhone 13. Apakah iPhone 13 masih layak dibeli di akhir tahun 2024? Tonton video ini sampai selesai. Berdasarkan beberapa komen dan pertanyaan di kolom komentar, cukup banyak yang menanyakan, apakah iPhone 13 masih layak untuk dibeli? Apa worth it untuk beberapa tahun ke depan? Baterainya kuat berapa lama? Dan lain-lain. Lalu, cukup banyak juga yang ingin memiliki iPhone 13. Di sini kita akan bahas beberapa pertimbangan yang mungkin dapat menjadi gambaran untuk teman-teman semua dalam memilih iPhone 13. Kurang lebih ada 5 poin pertimbangan yang akan kita bahas, yaitu dari segi harga, desain, performa, kamera, dan terakhir iOS. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu harga. iPhone 13 dirilis tahun 2021 lalu. iPhone seri ini terdiri dari iPhone 13 mini, 13 base model, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Unit yang akan kita review ini adalah iPhone 13 yang base model. Tersedia dalam 6 warna yaitu green, pink, blue, midnight, starlight, dan product red. Untuk kapasitasnya tersedia 128GB, 256GB, dan 512GB. Rilis 3 tahun yang lalu, tentunya harga iPhone 13 ini sudah mengalami penurunan yang lumayan. Kita lihat dari harga di beberapa reseller resmi Apple Indonesia. Untuk seri yang paling murahnya, iPhone 13 base model dengan storage 128GB, di iBox dan di Gmap harganya 10,2 jutaan. Sedangkan di Blibli atau GDN harganya 9,8 jutaan. Lalu, apa bedanya antara iBox, Digimap, dan Blibli atau GDN? Jawaban lengkapnya sudah saya buatkan di video ini. Teman-teman dapat klik link videonya di pojok kanan atas atau cek di kolom deskripsi. Poin yang kedua adalah desain. Walau desain ini menjadi sesuatu yang relatif tergantung selera, namun pada kenyataannya, desain iPhone masih menjadi pertimbangan untuk beberapa orang. Pada bagian samping berbentuk flat design atau mengotak dengan bahan aluminium yang senada dengan warnanya. Pada bagian belakang menggunakan material kaca yang mendukung aksesoris MagSafe untuk pengisian daya nirkabel. Layar depan sudah menggunakan panel OLED berukuran 6,1 inci dengan resolusi 2532 x 1170 pixel pada 660 ppi serta tingkat kecerahan 800 nit. Bahkan ketika berada di luar ruang untuk konten HDR seperti foto atau video, kecerahannya lebih tinggi hingga 1200 nit. Layar ini dilindungi oleh ceramic seal yang tahan terhadap cipratan, air, dan debu dengan sertifikat IP68. Meskipun begitu, umumnya kita tetap merasa lebih aman melindungi layar iPhone dengan tempered glass. Untuk rekomendasi tempered glass premium dengan harga terjangkau, teman-teman dapat klik link video di pojok kanan atas atau cek link di kolom deskripsi. Pada bagian kamera disusun secara diagonal. Bentuk kamera diagonal ini kadang masih menjadi alasan orang tertarik untuk membeli, agar terlihat lebih kekinian. Mengingat kamera iPhone 14 dan 15 base model berbentuk diagonal juga. Kadang jika dilihat secara sekilas atau dari kejauhan, pada bagian belakang tidak begitu terlihat bedanya antara iPhone 13, 14, dan 15. Untuk ukurannya, iPhone 13 base model ini memiliki lebar 71,5 mm, tinggi 146,7 mm, tebal 7,65 mm, dan berat 173 gram. Menjadikan iPhone 13 base model ini dirasa memiliki ukuran yang pas. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cukup ringan dan nyaman digenggam. Poin yang ketiga adalah performa. iPhone 13 dibekali dengan chip A15 Bionic yang mendukung kemampuan multitasking secara lancar tanpa hambatan. Meskipun kita membuka banyak tab sekaligus,
performa tetap stabil tanpa adanya lag. Bahkan saat digunakan untuk mengedit video 4K sekalipun, masih tetap lancar tanpa hambatan. Jadi, bagi kebutuhan misal konten kreator, atau sekedar hanya ingin mengedit video untuk media sosial, iPhone 13 ini masih sangat dapat diandalkan. Begitupun untuk performa gaming. Misal dipakai main PUBG seperti ini, performanya masih oke juga. Walau kekurangannya adalah, baik digunakan untuk video ataupun game, suhu iPhone akan cepat panas. Nah, suhu panas inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab baterai health cepat turun. Saya sendiri biasanya akali dengan menggunakan cooler seperti ini. Untuk performa baterainya sendiri, saya rasa jika pemakaian normal tanpa edit video dan game, itu cukup awet, dari pagi hingga malam. Kadang jika malam tidak dipakai, saya dapat kembali cas lagi di keesokan paginya. Jika melihat di websitenya Apple, untuk pemutaran video dapat bertahan hingga 19 jam. Pemutaran video streaming dapat bertahan hingga 15 jam. Dan pemutaran audio dapat bertahan hingga 75 jam. Poin yang keempat adalah kamera. Untuk kamera, saya sudah buatkan video tes semua mode kamera yang ada di iPhone 13. Dari contoh timelapse, slow-mo, sinematik, video, foto, dan lain-lain. Teman-teman dapat klik link video di pojok kanan atas atau cek link di kolom deskripsi agar teman-teman mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kamera iPhone 13. Lanjut poin terakhir, yang kelima adalah iOS. Di tahun 2024 ini, iPhone 13 tentunya masih mendapatkan pembaruan iOS terbaru, yaitu iOS 18. Biasanya, iPhone akan mendapatkan pembaruan iOS terbaru selama sekitar 5 hingga 6 tahun ke depan sejak peluncurannya. Dengan demikian, kemungkinan besar iPhone 13 akan mendapatkan iOS terbaru selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Kesimpulannya, jika teman-teman mencari iPhone dengan desain yang masih terlihat kekinian, performa yang masih sangat dapat diandalkan, foto malam yang cukup baik, dapat merekam video sinematik, dan mendapatkan iOS terbaru selama 2 hingga 3 tahun ke depan, iPhone 13 ini dapat menjadi pilihan. Sekian beberapa pertimbangan yang mungkin dapat menjadi gambaran untuk teman-teman dalam membeli iPhone 13. Apakah iPhone 13 ini masih layak dibeli di akhir 2024? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Maaf bila ada salah kata, sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.